kita berterima kasih kepada Panglima TNI. Jadi ketika masyarakat membaca berita atau menonton lewat televisi tentang pemerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Pas Pampres terhadap Imam Mashkur beberapa hari lalu, tepatnya 12 Agustus tahun 2023, saya yakin masyarakat ikut marah besar. Korban pemerasan, penganiayaan, dan pembunuhan Imam Mashkur yang berasal dari Aceh itu merupakan tindakan yang mencoreng-moreng wajah TNI yang selama ini menjadi lembaga pertahanan dan keamanan bangsa yang tetap dipercaya dan masih dicintai oleh bangsa Indonesia. Nah, oknum-oknum terkutuk itu sangat memalukan, tiba-tiba menjadi perampok berseragam dan bersenjata. Diberi uang tebusan 15 juta rupiah, oknum-oknum bejat itu sambil memukul, menganiaya, memaksa supaya ibundanya Imam Mashkur mengirim uang lagi 50 juta rupiah. Nah, lewat handphone, sang ibu disuruh mendengarkan rintihan anaknya yang berkepanjangan sambil meratap kesakitan dan minta sang ibu mengirim uang 50 juta. Sang ibu yang kebingungan hanya bisa mengatakan sambil terisak, "Nak, dari mana uang sebanyak itu? Saya sudah coba cari utangan ke beberapa orang, belum berhasil." Sang ibu berkata, saya kutip, "Rp1.000 pun saya tak punya." Imam Mashkur yang berumur 25 tahun mencari rezeki halal dengan menjadi penjaga toko kosmetik di Tangerang Selatan, Banten. Mayatnya ditemukan di Sungai Cibogo, Kampung Cibogo, Karawang Barat, Jawa Barat. Persis seperti ancaman 3 oknum TNI bejat itu yang menyatakan pada ibunya, Imam Mashkur, mayatnya akan dibuang ke sungai. Nah, saya yakin sebagian besar anggota masyarakat mendukung apa yang dituntut oleh Ibu Fauziah, ibunya almarhum, supaya 3 oknum setengah binatang itu dihukum mati atau paling tidak seumur hidup. Nah, sikap Panglima TNI terhadap kasus pembunuhan yang sangat biadab dan memalukan itu telah diambil, yakni hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Alhamdulillah, saya lagi alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Saya yakin itulah yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tegas, lugas, terengginas. Saya lihat di medsos, alhamdulillah polisi militer sudah menangkap para pembunuh, dan kita harap proses penegakan hukum bagi 3 kriminal militer itu berjalan cepat, tidak perlu bertele-tele. Andai kata ini ya, andai kata Pak Jokowi ikut mendorong proses hukum yang menyangkut oknum Pas Pampres, yakni pengawal keamanan yang melekat pada Jokowi sebagai presiden, tentu lebih baik lagi. Cuma sayang, sampai sekarang Jokowi diam sempurna dan belum berkata apa-apa. Jadi Bapak Yudo Margono, Anda menjadi salah satu simbol keteladanan bagi seluruh prajurit dengan 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Bukan saja saudara-saudara kita di Aceh, tetapi seluruh anak bangsa berterima kasih pada Pak Panglima. Semoga seluruh prajurit TNI meresapi dan menghayati betul-betul kode etik TNI, di mana kode etik itu terdiri dari Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan segera tegak keadilan ya. Dan kepada Ibu Fauziah keluarga kami ucapkan bersabar Bu ya, insya Allah Ananda mati syahid ya, karena dalam mencari rezeki yang halal, kemudian dalam tengah kehidupan yang dilakoninya itu ada kejadian yang memang barangkali qadar Allah ya, tetapi tentu kita harus tegakkan keadilan ya. Saya kira itu dulu. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.